Saya mau membacakan tentang kisah Ayub. Pasal 1 dikatakan seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dan dari semua orang di sebelah timur. Digambarkan di sini dengan bahasa sekarang, Ayub adalah seorang konglomerat. Ya. Konglomerat di mana dia bukan menjadi jahat. Seorang konglomerat yang saleh dan Tuhan yang menilai, bukan ukuran manusia. Tuhan memberikan jelas petunjuk siapa Ayub di hadapannya. Bahwa Ayub adalah orang saleh. Lalu saudaraku, Tuhan melihat iblis berjalan-jalan. Mungkin saudara coba membayangkan. Iblis sedang berjalan-jalan. Kita tahu perkataan Yesus mengatakan bahwa iblis selalu berjalan-jalan mengintai. Ya, mengintai orang-orang untuk dia bisa tundukkan. Untuk orang-orang dia bisa jatuhkan. Untuk orang-orang dia bisa tipu, dia bunuh. Itulah pekerjaan iblis. Saudara terbayang 24 jam sehari iblis itu berkeliling. Sementara saudara, apa yang saudara lakukan? Untuk menjaga diri saudara, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika iblis berkeliling, Tuhan bertanya. Saya nih kacamata sudah kurang, udah harus pakai kacamata, lupa lagi ya. Dia katakan gini, Tuhan mengatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Coba, kira-kira saudara ini imannya di mana ya? Kalau saudara ketemu Tuhan, apakah dikatakan kalau Tuhan datang, apakah Tuhan mendapati iman di bumi? Ini Ayub ditemukan. Takut akan Tuhan, saleh dan benar. Bagaimana dengan saudara? Kira-kira yakin gak saudara? Berani berhadapan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada dosa yang bisa kau bawa di hadapan Tuhan. Dosamu itu sendiri seperti menjepit, menuduh dirimu tanpa perkataan. Kau disadarkan, kau ditekan kekudusan itu, dan gak mungkin kamu bisa beralasan. Bagi orang yang suka tipu-tipu di bumi, maaf, kau tidak akan pernah melihat Tuhan. Saya beritahu nih, di sana kau tak mungkin menipu. Penipu tidak akan bisa menghadapi Tuhan, mendatangi Tuhan. Yang suka tipu-tipu, ya, orang yang bisa datang kepada Tuhan pertama, sekalipun kehidupanmu mungkin seperti berjuang terus untuk hidup benar, hatimu harus jujur. Banyak orang yang hatinya jujur, memang mati-matian dia untuk hidup benar. Tapi kalau hatimu jujur, kau masih bisa melihat Tuhan.
masih bisa mendengar. Walaupun setengah mati. Pengakuanmu di hatimu harus tulus dan benar. Saya beritahu sekali lagi. Kita tidak perlu panggil Tuhan kalau hati Tuhan bengkok. Kalau dia sama dengan kita. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang lurus, jujur, kudus, suci. Tidak ada di sana kejahatan. Tidak ada tipu. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa melanggar satu firman, mengambil satu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk, dia harus terusir dari Taman Eden. Terusir. Menunjukkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suci. Jangan pernah engkau bimbang untuk memilih siapa Tuhan. Alkitab menjelaskan kepada kita siapa Tuhan. Dia maha suci, dia maha kudus. Dia tidak tedeng aling-aling, memandang bulu. Siapapun dia harus hidup seperti Tuhan. Berarti mengikuti kesuciannya. Mengikuti kekudusannya. Orang yang bengkok hati tidak akan mungkin mendapat tempat di hadapan Tuhan. Kekudusan Tuhan, maaf. Tuhan bukan zat kimia. Tuhan bukan benda dari tanah, dari bumi. Dia adalah roh yang berkuasa. Yang penampakannya kadang seperti api, kadang seperti angin. Bukan seperti yang digambarkan oleh pikiran manusia. Karena kekudusan dan kesuciannya itu. Dia tahu manusia tidak akan ada satupun yang sanggup menghadapi Tuhan muka dengan muka. Maka dia memilih satu jalan. Dia harus menjelma menjadi manusia. Supaya dia bisa langsung bertemu muka dengan umatnya. Supaya umatnya tidak ketakutan. Supaya umatnya tidak tersesat, itu tujuannya. Supaya umatnya tidak ada alasan mengatakan, aku enggak pernah lihat Tuhan. Tuhan pun datang ke bumi. Bukan tiba-tiba. Dia persiapkan. Dia pilih Abraham. Dia pilih keturunan Abraham. Ishak, Yakub. Dia pilih anak cucu Abraham menjadi satu bangsa untuk menyatakan dirinya siapa. Lalu dari bangsa ini yang digelar bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Tuhan bergerak, Tuhan mendidik. Dia membangkitkan nabi-nabi. Dia mengatakan siapa dia. Saudaraku, aniaya pasti datang. Tuhan sudah mengatakan. Amin saudaraku. Aniaya pasti datang. Mungkin kau berdoa seperti apapun, aniaya tetap mengejarmu. Tapi saya beritahu anak-anak saya. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan sakit hati kepada Tuhan. Dan saya tidak sangka kalau Tuhan menaruhkan firman Ayub ini untuk kusampaikan kepada kalian. Inilah salah satu contoh orang benar. Orang benar yang menderita. Orang benar menderita karena apa? Saya beritahu. Bukan Tuhan iseng. Bukan Tuhan jahat. Bukan. Supaya saudara percaya iblis benar-benar ada. Iblis tidak menghendaki kebahagiaanmu. Iblis tidak menghendaki engkau diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Maka ingat, tujuan Tuhan bukan di bumi. Di bumi kau boleh mengalami kesakitan, kadang kalah, kadang susah, kadang sengsara, kadang sakit. Lihat, ada saya teliti di dalam Alkitab ini 7 pencobaan yang dialami
oleh Ayub. Mengalami peristiwa malang. Dikatakan Ayub terus mengalami kemalangan, di mana pertama ayahnya kehilangan 500, ya Ayub ini kehilangan 500 pasang lembu. Kemudian coba satu lembu harganya berapa sekarang? Taruhlah yang paling murah, kalau nggak salah ya saya tanya-tanya waktu itu sekitar 18-20. Kalau gede 30 juta seperti itu ya. Dibilang kaki 5, ya 5 kakinya. Kalau itu gede banget. Nah ada 18, ada 20, tergantunglah lembunya itu. Kali 500. Kira-kira berapa itu Pak? Zaman dulu ya, ini untuk zaman dulu. Kekayaan orang. Dia terkaya di Bani Timur, ya dikatakan seperti itu. Kemudian setelah itu habis 500 keledai betina. Dirampas orang Seba. Kemudian 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya disambar api dari langit. Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan penjaganya juga diserbu orang Kasdim. Keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena rumah tempat putranya mengadakan pesta rubuh menimpa mereka. Ini mengerikan ya saudaraku. Semuanya jujur kalau itu terjadi kepada kita, pasti mengalami bisa kegilaan saudaraku. Atau bisa saja orang jadi bunuh diri. Inilah tujuan iblis. Agar engkau menyumpahi Tuhan, mengutuki Tuhan, mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan kejam, Tuhan jahat, Tuhan begini, Tuhan tidak adil. Saya beritahu kepada saudara, saya ingatkan pertama kepada anak-anak saya kemarin. Ingat ya, bisa saja kamu mengalami seperti Ayub ini. Jangan pernah sumpahi Tuhan. Siapa kamu? Sekalipun kamu kurang percaya kepada Tuhan saat ini. Kalau benar-benar ada Tuhan, lo mau kemana lagi minta tolong? Hanya Tuhan yang bisa menolong. Mungkin kau tidak terlalu yakin dengan Tuhan. Jangan pernah berani, lancang mengata-ngatai Tuhan, menyumpahi Tuhan, mengutuki Tuhan. Saya peringatkan kepada anak-anak saya. Nah ingat, biar sakit, biar doamu seakan-akan gak didengar, teruslah panggil. Mungkin kau sedang mengalami 7 ujian. Ujian 1 belum selesai, udah berseru-seru Tuhan tolong saya. Datang lagi yang lebih berat, datang lagi yang lebih berat, datang lagi yang lebih berat. Jangan pernah menyumpahi Tuhan, meninggalkan Tuhan, sakit hati dengan Tuhan. Siapa dirimu? Berani kau menantang Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kau sadar dirimu lemah, kalau kau sadar dirimu tidak ada apa-apanya, berdoa mengatakan hanya Tuhan tolong saya, ampuni saya. Jangan pernah lepaskan aku dari tanganmu. Sekalipun aku dalam kesulitan. Sekalipun kalau engkau belum berkenan menolongku Tuhan. Tapi tolong saya agar saya tidak jatuh ke dalam dosa. Amin saudaraku. Saya beritahu kepadamu semua. Tuhan itu nyata. Dia mengenalmu. Dia bisa memanggil namamu. Tapi kalau engkau tidak mendengar dia, itu persoalanmu. Bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak memanggilmu. Saya dipanggil Deborah. Tuhan dari mana engkau Tuhan? Saya bilang gitu. Saya nggak ngelihat fisiknya. Tapi dia seperti angin. Kita bisa yakin walau kita tidak lihat wujud angin. Amin. Saya mau beritahu kepadamu. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesukaran, ujian hidup. Seperti Ayub ini. Enggak habis-habisnya. Satu selesai datang lagi yang lain, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain. Seperti enggak habis-habis. Tapi saya mau beritahu, mesti selesai. Ayub akhirnya
selesai. Dan ketika selesai, apa yang terjadi? Tuhan mendatanginya. Ujian-ujian hidup yang ada kepadamu seharusnya membawa kamu hidup lebih dekat dengan Tuhan. Bukan malah jauh, bukan jadi malas. Jadi kalau kau memiliki persoalan, apakah itu ekonomi, apakah itu penyakit, apakah itu rumah tangga, seharusnya itu membawamu kepada hidup yang lebih benar, lebih suci, lebih kudus. Terus meneliti, menyelidiki hati dan pikiranmu. Apakah aku ini sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang seharusnya. Coba saudara selidiki. Apakah persoalan hidupmu membuatmu tetap santai? Biarin aja, orang lain juga susah. Ini juga salah. Atau ketika engkau mengalami kesalahan, ngapain ikut-ikut Tuhan? Ngapain melayani? Ngapain ikut kor-kor? Ala munafik itu semua. Apakah engkau sibuk memitnah orang? Mengata-ngatain orang yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah, yang berbahasa roh? Banyak orang yang seperti ini. Saya mau beritahu. Tahanlah dirimu terhadap segala kejahatan. Akhir zaman akan terus datang ujian yang lebih berat. Dan engkau dimurnikan. Maka ada firman mengatakan yang mau ke maut, ke maut. Yang mau selamat, selamat. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Jangan kau pernah berbuat jahat. Selagi ada kesempatanmu sekarang menarik nafas, pakailah nafas itu untuk mencari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab engkau tidak tahu besok lusa. Yang jelas sorga itu ada, neraka itu ada, Tuhan itu ada, iblis itu ada. Apapun agama orang sekarang, kita tahu di kitab sucinya selalu ada iblis, selalu ada Tuhan. Percayalah ada dua-duanya. Kau pilih yang mana? Mau Tuhan atau mau setan? Mau neraka atau mau surga? Perjuangan di dunia ini menentukan hidupmu ke dalam kekekalan. 7. Mungkin lebih daripada 7 ujian-ujian yang saya hadapi. Kita tidak bisa bandingkan tingkat kesulitan dari pergumulan kita satu sama lain. Tuhan memberikan potensi di dalam diri kita masing-masing, kemampuan untuk menanggung semua kesengsaraan atau ujian yang harus kita lewati. Tuhan memberi itu. Jadi kita tidak bisa bilang, aduh aku lebih sukar dari kamu. Kalau suamiku seperti suamimu masih enak. Tidak bisa. Tiap-tiap orang dikasih. Seberat apapun, Tuhan memberi kamu kekuatan untuk melewati masa sulit. Amin saudaraku. Maka mendekat, jangan bilang tuh saya udah berdoa bu, tapi masalah saya nggak selesai, suami saya nggak tobat, ekonomi saya nggak berubah, karir saya tidak berubah, penghasilan saya tidak nambah. Hei, saya beritahu, roh Tuhan ada padamu. Target Tuhan bukan soal materi. Target Tuhan adalah bagaimana engkau hidup mengenal Dia supaya engkau bisa ke surga. Kalau di bumi ini engkau memiliki kesempatan menikmati makan dan minum, syukur. Tetapi ini hanya sementara. Maaf, ini hanya sampah. Sesungguhnya. Apa yang kau makan akan dibuang ke jamban. Kan itu kan? Amin. Maka kejarlah Tuhan. Saudaraku, saya tidak sedang berbicara tentang materi. Namun demikian, Ayub setelah mengalami pengujian, tujuannya akhirnya apa? Kesulitan-kesulitan hidup ini, saya melihat hampir, saya kira lebih dari 90% orang udah gak percaya Tuhan. Banyak orang ke gereja, tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Hatinya hanya tertuju kepada keinginan-keinginan daging. Bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya hebat, terkenal. Itu yang ada di dunia ini. Tuhan hanya alat untuk mencapai keinginan-keinginan dagingnya. Itulah yang ada saya lihat di kekristenan pada umumnya. Siapapun yang beragama itu. Agama dipolitisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tahta yang diingini oleh manusia. Kalau ada 10% dari berapa miliar penduduk dunia hari ini
itu sudah luar biasa. Saya kira mungkin gak sampai. Udah tiba saatnya. Tahu, Yesus itu adalah terang dunia. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Semua ajaran ditujukan untuk melawan firman Tuhan ini. Hanya ada dua, roh Tuhan atau roh setan. Kebenaran atau kesesatan. Amin saudaraku, pilihlah. Saya peringatkan kepada saudara, ini sudah benar-benar di akhir zaman. Peganglah firman Tuhan ini. Bacalah setiap rindu, firman ini peringatan. Jangan lagi saudara berpikir selalu saudara berdoa tentang kebutuhan ya, kebutuhan dagingmu. Ketika kau tidak dijawab, lalu kau berpikir Tuhan tidak ada. Jangan, kau sesat. Iblis akan menghancurkan ekonomimu. Iblis akan menghancurkan keluargamu. Ini tujuannya dari awal. Agar kita melawan Tuhan. Agar dia punya teman masuk neraka. Jangan pernah mau tertipu oleh keinginan. Apapun kesukaranmu. Sulit. Sulit dagang, sulit cari uang, sulit cari relasi. Ingat, yang penting kau dengan Tuhan tetap ada. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Keluarga berbicara tentang Tuhan. Bukan hanya sekedar bisnis. Kami sekali 1 minggu. Setiap hari Sabtu. Saya berusaha. Ya, mengajak suami dan anak-anak saya, kami harus kumpul. Kami harus membicarakan Tuhan. Membicarakan pekerjaan-pekerjaan kami. Itu penting. Siapa lagi kalau bukan kita sekeluarga. Jangan sampai ada suami istri tidak saling mengenal, tidak saling tahu. Engkau tidak mengenal anakmu, anakmu tidak mengenal engkau. Engkau tidak memberitahu siapa Tuhanmu kepada anak-anakmu. Engkau harus memiliki waktu berbicara siapa Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan kuda. Mengandalkan kekuatan uang, kekuatan jabatan. Mungkin kau pikir aku pejabat, uangku banyak. Udah, anakku gak usah diajar, yang penting dia lihat bapaknya ngasih. Apa kebutuhannya saya beri. Itu tidak cukup. Uangmu bisa membawa dia ke narkoba, ke neraka, ke pelacuran. Engkau butuh bersama keluargamu. Amin saudaraku. Apapun yang terjadi bersama satu keluarga menyembah Tuhan. Ayub akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan maaf seperti mengeledek tapi mendidik dia. Hei Ayub, siapa kamu? Lalu Tuhan mengatakan nih, siapa yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang telah berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, kata Tuhan. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Kalian semua manusia jangan belagu. Sok tahu. Emang kau siapa? Apa kehebatanmu? Itu kira-kira Tuhan mengatakan kepada Ayub. Ketika aku ciptakan langit dan bumi, di mana kau? Apa kau ikut? Apa kau memberi saran kepadaku ketika aku menciptakan langit dan bumi ini? Dan banyak lagi saudaraku nih. Berapa pasal nih? Dikasih tahu. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari? Atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi? Sehingga orang yang fasik dikebaskan daripadamu. Apa yang sudah pernah kau perbuat sebagai manusia? Dapatkah engkau memberikan ikatan bintang kartika dan membuka belenggu-belenggu belantik sampai binatang-binatang? Saya kalau membaca ini saudaraku, saya menangis. Saya enggak tahu apa yang membuat saudara menangis kalau berdoa. Dulu saya selalu menangis berdoa karena ingin sembuh, karena ingin dipulihkan ekonomi saya, karena rumah tangga saya ingin dipulihkan. Tetapi saya sering kali nangis hari ini.
Setiap hari saya mengeluarkan air mata karena merenungkan kehebatan firman Tuhan ini. Semua dibicarakan sampai burung dan segala macam, sampai buaya dikasih Tuhan. Akhirnya Ayub mengatakan, saudaraku, Ayub menjawab kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Lalu engkau berfirman, maka akulah yang akan berfirman, kata Tuhan. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tetapi Ayub menjawab, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Lihat, ujung-ujung dari semua pencobaan hidup, ujian hidup. Kalau engkau mau berjuang dan terus pegang Tuhan itu, akhirnya adalah agar engkau bisa muka dengan muka berjumpa dengan Tuhan. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Ayub mencabut perkataannya. Dan kemudian saudaraku yang terakhir, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ingat, kita harus berkata benar kepada lingkungan kita, anak-anak kita, siapa Tuhan. Jangan saudara hanya mengajak keluarga saudara untuk sekolah yang baik agar dapat bisa menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi orang berhasil di bumi. Perkataanmu bisa menjadi sesat dan salah kalau itu tujuanmu. Tapi ajarlah anak-anakmu mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan. Apapun persoalan yang dialami di dalam kehidupannya. Amin saudaraku. Nah, dikatakan di sini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan. Dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Nih saudara saya kasih tahu. Kalau engkau harus mengalami kehilangan banyak hal termasuk pergaulan. Hanya karena mengejar Tuhan. Ingat. Tuhan itu tidak akan berhutang. Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan memberikan teman-teman yang baik. Saudara kalau bergaul dengan orang sesat, dia pasti menyesat mengikat kamu. Kamu tidak akan bisa bertobat. Tapi ketika kau bertobat, kau tinggalkan itu, Tuhan akan kirim teman-teman yang baik yang bisa membangun. Jangan takut kehilangan teman. Jangan takut kehilangan pekerjaan yang memang menjatuhkan kamu ke dalam dosa. Jangan engkau mengandalkan upayamu, kepintaranmu untuk cari nafkah. Kau bodoh. Tidur pun kau kalau benar, berkat bisa datang. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kemalasan. Ini satu kata-kata perumpamaan. Artinya bukan karena kuat kuasamu kau bisa mencari uang banyak. Tuhan sangat sanggup asal engkau mau bekerja. Tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Yang membawamu kepada kebohongan, kepada dosa, kepada tipu muslihat. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada yang dulu. Amin saudaraku. Dan dikatakan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima setelah lahir kemudian. Kedua Kezia,
Dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, lanjut usia, tua, lanjut umur. Saudaraku, saya berikan firman Tuhan ini. Saya tidak mengajarkan saudara supaya cari berkat-berkat saja. Saya mau saudara fokus hatinya mencari Tuhan. Periksa dirimu, apa yang harus kau tinggalkan, tanggalkanlah. Datanglah kepada Tuhan. Mungkin ketika kau datang kepada Tuhan, pencobaan demi pencobaan datang. Tetapi ingat, 7 pencobaan atau 9 pencobaan, Tuhan akan kasih kau kekuatan untuk menanggungnya. Dan setelah engkau lulus, kau akan bertemu dengan Tuhan. Hatimu tahu siapa Tuhan. Kau tidak disesatkan oleh ajaran agama apapun. Kau mengenal dia, percaya kepada dia dengan kokoh. Maka setelah kau percaya, biasanya Tuhan akan memulihkan kembali semua kehidupanmu. Apa yang pernah hilang, berikan kemuliaan pada Tuhan. Apa yang pernah hilang, apa yang pernah dirampas oleh roh jahat, Tuhan sanggup mengembalikannya. Saya undang saudara berdiri.